Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 di video kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek dari mata kuliah jaringan komunikasi yang dimana sebelum itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Valerian Irwansyah dengan NPM 2315061027. Nama saya Arinanda Pratama dengan NPM 2315061039. Jadi langsung saja ke proyeknya yang dimana di sini kami telah membuat sebuah topologi dari jaringan yang akan dijelaskan oleh Ari. Baik, di slide 1, di sini kami menggunakan perusahaan yang kami rancang ini memiliki 2 lantai dan pengembangan, di mana di lantai 1 itu terdapat Departemen Keuangan, Pemasaran dan Pengembangan. Kemudian di lantai 2 ini terdapat Departemen Administrasi, Produksi, dan Penjualan. Setiap departemen memiliki jumlah perangkat dan kebutuhan jaringan yang berbeda-beda. Kemudian kami menggunakan topologi Extenstar, di mana masing-masing departemen memiliki switch lokal sebagai pusat koneksi perangkat. Semua switch departemen terhubung ke switch pusat di lantai masing-masing, kemudian terhubung ke satu router utama yang mengelola koneksi antar lantai maupun koneksi ke internet. Setiap departemen dikonfigurasi dengan subnet berbeda untuk menghindari konflik IP dan menjaga efisiensi lalu lintas data. Departemen Keuangan itu menggunakan subnet 192.168.10.64. Kemudian Departemen Pemasaran itu menggunakan 192.168.10.96. Kemudian Departemen Pengembangan itu menggunakan 192.168.10.128. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini kita bisa lihat topologi yang telah kami buat, di mana di sini ada 2 lantai dengan 6 departemennya dengan masing-masing konfigurasinya. Di sini kami di setiap port itu telah dikonfigurasikan sebagai gateway dari subnetnya masing-masing, dan juga routing antar subnet juga dilakukan secara statik dan juga ada yang DHCP. Jadi ada yang manual dan juga ada yang otomatis untuk memasukkan IP-nya. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk produksi, untuk IP konfigurasinya dia bersifat statik untuk PC yang ini. Kemudian sisanya itu dia DHCP. Jadi dia otomatis IP address-nya itu langsung menginputkan dari Cisco-nya. Kemudian di sini setiap lantai 1 dan lantai 2 memiliki koneksi yang berbeda, tetapi dari lantai 1 dan lantai 2 ini dapat melakukan interaksi antar komputernya. Langsung saja kita di sini masuk ke melakukan pengecekan apakah adanya interaksi antara lantai 1 dengan lantai 2 dari departemennya masing-masing. Misalnya kita masuk ke pemasaran, untuk PC 1 kita bakal melakukan sebuah prompting agar komputer dari departemen pemasaran ini apakah bisa berinteraksi dengan departemen yang ada di lantai 2 seperti produksi. Misalnya kita di sini mengeping dari alamat IP dari PC mereka. Coba kita ping, misalnya ping dengan IP 192.168.20.3. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari lantai 1 dengan departemen pemasaran dapat berinteraksi dari departemen yang ada di lantai 2, di mana di sini reply from-nya ini masuk semua, di mana packet sense-nya ini 4, di mana ada paket 4 dari koneksinya dan diterima semua dan tidak ada yang mengalami kegagalan. Kemudian lanjut ke produksi, di mana di sini kita bisa melakukan interaksi lagi dengan melakukan command prompt
di PC-nya dengan menggunakan promptingan ping 192. Kita masukkan IP yang ada di komputer 2034. Oke, di sini ada request timeout. Nah, di sini ada 4 data yang dikirim, di mana ada salah satu data yang tidak berhasil terkirim, tetapi artinya bahwa interaksi tersebut ini masih bisa dilakukan tapi memiliki batasannya tertentu. Kemudian karena kami menggunakan topologi end star ini, eh, kami dapat membuatnya dengan mudah dan kami bisa dapat merevisi atau memperbaiki lah kalau ada terjadinya keeroran. Jadi di mana bisa dikatakan oleh kami bahwa metode topologi star ini itu cocok untuk eh, proyek atau sebuah topologi jaringan yang seperti ini, yang memiliki 2 lantai dan juga departemennya masing-masing di setiap satu lantai dan juga 2 lantai. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari topologi jaringan ini. Lanjut ke proyek yang kedua, yaitu pengecekan sniffing di Wireshark. Oh, oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa apa sih itu sniffing. Jadi sniffing ini sendiri itu merupakan sebuah kejadian yang bahwa kejadiannya ini misalnya ada satu orang, dia menggunakan sebuah perangkat lunak seperti Wireshark ini, seperti yang kita gunakan kali ini, atau chain enable, di mana itu untuk menangkap sebuah data atau data yang sedang ditransmisikan melalui jaringan. Nah, jadi data yang ditransmisikan pada jaringan ini merupakan yang dapat diartikan bahwa perangkat tersebut, perangkat pengirim, itu terkoneksi dalam satu jaringan, di mana hal ini dapat menyebabkan sebuah kebocoran informasi sensitif seperti kayak username maupun password, bahkan data keuangan. Mungkin nanti akan dipraktekkan oleh teman saya. Baik, di sini sudah ada beberapa koneksi, yang mana kita langsung aja buka di WiFi. Nah, baik, di sini sudah ada beberapa jaringan yang telah terhubung ke WiFi ini. Oke, kita akan coba di akun Etik. Di sini kita akan membuat password, username-nya passwordnya 123. Kemudian kita memakai email, phone number, nah di sini sudah ada username dan lain-lainnya. Mari kita save sini. Kemudian kita coba login lagi. Tadi Ale, kemudian 123, kita login. Kemudian kita akan balik ke Wireshark. Sini kita akan coba matikan dulu
Kemudian masuk ke HTTP untuk mengecek apakah sudah berhasil. Nah, sini kita akan melihat yang pertama di sini ada teks HTML-nya. Kemudian kita bisa mengecek username tadi yang telah dibuat. Nah, sini tadi itu sudah ada username Ale dan passwordnya sudah bisa dilihat di Wireshark-nya. Dan Oke. Jadi dari aplikasi Wireshark ini kita bisa ngedeteksi bahwa adanya sebuah sniffing, di mana kita bisa melihat sebuah data yang diinputkan oleh seseorang melalui satu jaringan yang sama. Di mana kita menggunakan sebuah website dari Akunetics, di mana di sini ada tulisan tertera not secure dari Google Chrome-nya, di mana ini menggunakan HTTP, yang dimana HTTP ini dia tidak ada security-nya, jadi bisa didetect melalui Wireshark dengan WiFi yang sama atau koneksi yang sama, dimana dalam Wireshark ini kita tidak hanya dapat melihat apa yang diinputkannya saja, tetapi kita bisa melihat semuanya seperti HTML yang ada tampilannya, terus ada transmission control dan lain sebagainya. Masih banyak yang bisa kita telaah di dalam Wireshark ini dengan satu konektivitas yang sama. Kemudian cara kita sebagai pengguna atau pengguna yang awam dalam sebuah ketika ingin kita melihat sebuah atau melakukan loginisasi, kita mengecek terlebih dahulu website apa yang kita gunakan, website apa yang kita ingin login, di mana kita bisa dilihat di sini kalau dia bersifat HTTP, dia bakalan ada tulisan not secure di Chrome-nya. Jika dia bersifat HTTPS, maka dia itu secure, ada security yang bakalan ngejagainnya, di mana di situ itu diimplementasikan pada topologi jaringan kita ini, di mana di setiap departemen, tiap departemen itu memiliki sebuah host yang dimana dibatasi untuk poolnya, dimana untuk pemasaran itu ada 20 PC dengan bisa diakses oleh 30 orang. Kemudian jika kita ingin lebih aman lagi, kita bisa menggunakan VPN, yang dimana VPN tersebut itu dapat mengganti alamat IP kita. Jadi kita nggak bakalan kedetek dari operasi sniffing itu sendiri. Jadi kita untuk implementasi di dalam topologi ini, di topologi kali ini kita itu dalam membuatnya kita membagi VLAN atau virtual LAN-nya di tiap departemen, di mana itu merupakan akan melakukan pengembangan lanjutan terhadap virtual jaringannya. Kemudian ada juga beberapa komputer yang dimana IP-nya itu bersifat DHCP, yang dimana DHCP itu yang merartikan IP-nya itu otomatis diinputkan. Kemudian untuk routernya tersendiri, router itu akan menerima input koneksi dari interface yang terpercaya dari cloud computingnya. Kemudian untuk semua printer juga yang tertera di topologi ini, printer dan juga servernya itu kami batasi, di mana di situ kami menggunakan ACL, di mana hanya IP yang telah diinputkan saja yang bisa mengakses komputer dan juga jaringan-jaringan yang telah kami sediakan. Jadi itu adalah implementasi dari sniffing atau VLAN yang kami telah masukkan ke dalam topologi jaringan kami. Demikian penjelasan dari proyek jaringan komputer kali ini. Semoga dengan konfigurasi kami ini
audiens bisa mengerti. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.